Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Siti Muhafidatul Jannah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Islam Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya. Madrasah Sanawiyah 1 Atap Al-Munir Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan praktek mengajar saya, materinya teks cerita inspiratif kelas 9. Berikut adalah video praktek mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita lancar hari ini, silakan dipimpin ketua kelas untuk doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadli wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. saya presensi dulu ya, yang hadir dengan yang tidak hadir. Apakah hari ini sudah masuk semua? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Saya presensi dulu ya. Aidatul Hasan. Ini mau kita ya. Yang sakit semoga cepat sembuh ya, supaya bisa berkumpul lagi bersama kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita kemarin pembelajarannya materinya apa? Teks cerita. Ya, kalau kemarin kita sudah ciri-cirinya teks cerita inspiratif, sekarang kita akan mempelajari struktur teks cerita inspiratif. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan 2 kosakata baru yang mungkin sebagian sudah kalian ketahui dan mungkin juga sebagian belum tahu. Contohnya seperti kata warganet. Sudah kenal kata warganet? Kata warganet itu kalau dalam bahasa aslinya netizen. Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi warganet. Jadi kita sebagai orang Indonesia menggunakan kata warganet. Yang kedua ada yang namanya kata baby sister. Siapa sih baby sister? Pengasuh bayi. Itu kan dalam bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia namanya pramusiwi. Jadi penyebutan untuk baby sister disebut dengan pramusiwi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita sudah mempelajari 2 kosakata baru. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajarannya. Kita kemarin mempelajari tentang cerita inspiratif. Apa sih yang manfaat mempelajari cerita inspiratif ini? Apa ya manfaatnya kita mempelajari cerita inspiratif? Bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita pelajari tujuan pembelajarannya dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis struktur teks cerita inspiratif, merinci ciri-ciri kebahasaan, serta menganalisis isi teks cerita inspiratif. Indikator pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis struktur teks cerita inspiratif, merinci ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, dan menganalisis isi teks cerita inspiratif.
Nah, ini apa saja sih struktur yang terdapat dalam cerita inspiratif? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, indikator pembelajaran kita, setelah ini kita akan mempelajari struktur yang ada di dalam cerita inspiratif, sekaligus aspek kebahasaan yang ada di dalamnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, apakah kelompok ini sudah duduk sesuai dengan kesepakatan kita? Sudah. Kelompok 1 masih duduk di tempat yang sama? Kelompok 1, yang ini kelompok berapa? 2. Kelompok 3? Kelompok 4. Jadi sudah duduk sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, langkah-langkahnya yang pertama, nanti setiap kelompok di awal nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu amplop ini. Di dalam amplop ini ada potongan-potongan cerita inspiratif. Nah, tugasnya apa? Tugasnya setiap kelompok nanti menentukan ciri isi dan satu aspek kebahasaan yang ada di dalam cerita inspiratif potongan ini. Jadi dilihat di sini ada, dipahami? Sudah bisa dimengerti? Nanti di KWD sudah ada petunjuknya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sama seperti biasanya, untuk pembelajaran hari ini ada penilaian sikap. Jadi bukan hanya nilai penilaian kelompok, presentasi, tapi juga ada nilai sikap. Sebelumnya kita lanjut dulu. Yang pertama ada struktur teks cerita inspiratif pada judul. Yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada rangkaian peristiwa, yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada kode. Kalau lihat seperti ini, strukturnya hampir sama dengan strukturnya apa? Ya, cerpen. Ya, hampir sama dengan strukturnya cerpen. Hampir dari ada orientasi, kalau judul pasti ada ya. Ada orientasi, ada komunikasi, dan ada resolusi. Cuman di cerpen tidak ada kodenya. Tidak ada kodenya. Dari sini, silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, koda itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Koda itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau yang lain? Ada yang tahu koda itu apa? Koda itu kesimpulan. Koda itu kesimpulan. Ada yang bilang koda itu kesimpulan. Untuk kita bisa mengetahui koda itu apa, nanti setelah kita menganalisis struktur-struktur yang ada di dalam teks ini, kita akan mengetahui koda itu apa sih. Penasaran nggak? Iya. Selanjutnya, silakan. Ketua kelompoknya tadi siapa? Silakan 3. Naila. Kelompok 4? Bisa. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil potongan ini, untuk mengambil amplopnya. Sampun, silakan dibagi satu kelompok. Di situ ada potongan-potongan. Setiap kelompok, setiap peserta didik harus dapat satu. Harus dapat satu, terus dianalisis ciri isinya tentang apa. Satu aspek kebahasaan yang dominan di potongan tersebut. Monggo, silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Kelompok 3, ciri isinya tentang apa, terus cari aspek kebahasaan yang dominan di situ. Terus aspek kebahasaan
tua bagaimana? Diskusi dengan temannya boleh. Ini punya saya apa? Ini punya saya apa ya? Kan ketua kelompok bisa mengaktifkan kelompok belajarnya. Ini harusnya ada yang satu di sini. Sudah bisa. Ya, sudah bisa. Kalau ketemu dua, nggak apa-apa dua. Kelompok sudah siap semua? Sudah siap semua? Silakan kelompok satu mempresentasikan satu-satu potongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah potongan cerita inspiratif yang bagian komplikasi. Isi bagian komplikasi, Athena merasa harus kuliah agar mendapat pekerjaan yang bagus. Dan saya menemukan aspek kebahasaan, keterangan waktu. Mungkin di masa depan bisa dapat pekerjaan bagus. Dan juga menemukan kata-kata kosakata ekspresif. Aku merasa harus masuk kuliah karena ini yakni penampungan, bukan tempat yang ingin aku tinggali. Dan juga menemukan kata konjungsi dan performing art dan selalu mendapat IPK. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satu. Apakah ada yang menanggapi? Apa sudah sesuai? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan isi tentang seorang remaja yang masuk Harvard. Itu potongan yang mana? Potongannya ini dibaca dulu potongannya biar temannya bisa menyimak. Potongan yang mana? Siapa tak mengenal universitas Yang itu, yang dipresentasikan yang itu ya. Siapa yang itu? Potongan yang paling besar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Seorang remaja yang masuk Harvard meski hidup di perkampungan. Keterangan waktu di masa
Keterangan tempat tidak punya rumah dan hidup di penampungan. Kata konjungsinya tidak punya rumah dan hidup di perkampungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu keterangan tempat juga dan konjungsi itu adalah ciri-ciri kebahasaan, sebagian ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Tapi nanti kita akan mengetahui ada apa saja sih, punya setiap kelompok ada yang kurang enggak. Setelah itu kita lihat di tayangan berikut ini supaya kita lebih memahami itu apa saja yang ada di dalam cerita inspiratif selain yang sudah kita pengetahui bersama-sama tadi. Bisa? Terima kasih tadi presentasinya ya. Kita lanjut. Masing-masing sudah tahu enggak Yang penting bisa dicatat sendiri ya. kemudian garis masing-masing struktur yang ada di cerita inspiratif. Sudah hampir mengenal ya, karena kita sebelumnya sudah ada di pembacaan teks cerita naratif. Ini dia yang pertama, orientasi. Orientasi berisi bagian awal yang menentukan cara menghadapi masalahnya, perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan. Dan terakhir ada koda. Bagian ini berisi bagian akhir teks cerita inspiratif yang biasanya ditutup dengan narasi keadaan tokoh atau situasi yang tanya koda ya? pada cerita inspiratif merupakan ekspresi perasaan sedih sang gadis tersebut. Jadi kebahasan yang terakhir adalah menggunakan majas. Contohnya seperti matanya terlihat dengan jelas tanah berkaca-kaca, air matanya hendak menetes seperti akan menangis. Kalimat di atas menggunakan majas metafora, yaitu mengibaratkan air mata seperti kaca karena persamaan sifatnya yang bening. Bagaimana? Nana dari ciri-ciri. Bagaimana tadi pembelajarannya? Strukturnya teks cerita inspiratif ada apa saja? Oke, sudah paham semuanya? Oke, kalau aspek kebahasaan tadi ada apa saja? Ya, betul. Terus kata hukum atau konjungsi pinter, terus majas. Oke, selanjutnya masih empat ini. Kosakata kalimat deskriptif tadi yang di sebelah sana sudah. Ini kosakata ekspresif. Oke, apalagi yang paling atas sendiri tadi apa? Menunjukkan. Tadi yang sudah dicari tadi loh, menunjukkan yang ditemukan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Keterangan ada keterangan keempat, ada keterangan sudah siap? Sekarang potongan-potongan tersebut disusun supaya bisa menjadi cerita inspiratif yang disusun supaya bisa menjadi susunan yang baik. Bagaimana susunannya? Ada berapa potong tadi? 5. Potongannya tadi yang di tagnya sampai semuanya berapa? 5. Mulai dari atas berarti strukturnya apa? Hanya judul yang nggak ada ya? Orientasi. Jadi potongan pertama itu disebut dengan orientasi. Potongan kedua potongan keempat potongan terakhir sudah bisa? Sudah paham? Setelah ini kita
Sudah bisa dimulai? Silakan ketua kelompok untuk bisa maju ke depan mengambil LKPD-nya. Ketua kelompoknya saja. Dibaca petunjuk yang ada di dalam LKPD. Pinjam lembar pertama, disimak, diikuti semuanya. Di lembar pertama yang ini baca petunjuknya. Terus ada potongan, ada teks cerita inspiratif. Judulnya apa? Makan telur dan biji kopi. Ya, terus di bawahnya ada tabel-tabel. Ya, ada tabel-tabel. Silakan dilengkapi tabelnya sama dengan yang tadi semua. Ada menunjukkan keterangan tempat, waktu, kata buku, kalimat deskriptif, kosakata ekspresif, majas dan isinya. Monggo bisa dilengkapi. LKPD-nya silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ada waktu 20 menit untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD-nya. Silakan diskusinya diaktifkan ketua kelompok berbagi tugas supaya tidak ada temannya yang pasif. Diskusikan dengan temannya ya. Usahakan kelompoknya aktif. Kalau yang tadi malah yang teks pertama yang dipotong-potong itu gelandangnya bisa masuk universitas yang terkenal. Jadi tidak mungkin. Saya juga anaknya guru tani. Tidak ada yang tidak mungkin. Cita-cita bertinggi ya. Tapi harus diimbangi dengan belajar dan berdoa. Punya cita-cita jadi apa gitu, terus tidak belajar, tidak berdoa, tidak berusaha juga. Kalau tidak, sudah selesai. Kurang 5 menit lagi ya, diselesaikan. Kesulitan, sudah selesai. Sampun sudah siap. Kelompok 2 bagaimana, sudah siap? Ya.
Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Sudah selesai, alhamdulillah. Setelah ini kita akan per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Boleh dengan tekniknya masing-masing. Silakan. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Yang di sebelah sini, di sebelah ini menghadap ke sini semua berjajar. Yang satu sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Berarti keluar dari zonanya. Sebelah sini. Biar tidak nabrak temannya. Di sini. Tidak apa-apa, silakan cari tempat yang enak untuk ice breaking-nya. Biar tidak nabrak temannya. Kita setelah ini ice breaking panjang dengan pendek. Kalau ibu bilang pendek berarti sekian. Kalau panjang berarti sekian. Ayo tangannya dulu. Kalau pendek bagaimana? Kalau panjang? Baik. Sudah siap presentasi? Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu untuk presentasi hasil diskusinya. Pak ini kurang besar. Silakan masing-masing kelompok bisa menggunakan slide ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi mengenai struktur. Untuk aspek kebahasaan juga bisa. Terlalu tinggi ya, pakai ya nggak apa-apa, bisa ditulis sambil dibacakan. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teks inspirasinya berjudul Nova, anak petani sukses jadi dokter gigi. Dan selanjutnya ada kosakata ekspresif. Pria yang juga hobi bermain musik ini mengaku bahwa kuliah kedokteran bukanlah hal yang mudah. Ungkapan ekspresi terdapat pada menggambarkan ekspresi seseorang yang merasa kesulitan. Dan yang selanjutnya penggunaan majas yang berada pada kalimat gantungkan cita-cita setinggi langit, berusahalah sekuatnya. Menggunakan majas metafora karena mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya. Saya juga menemukan keterangan tempat dan penggunaan kata tujuan. Ini Nova Palu.
Kini Nova sudah menjadi dokter di salah satu klinik di Yogyakarta. Keterangan tempat di Yogyakarta. Oke, bisa diterima? Oke. Kelompok 2 menemukan kata keterangan tempat yang lain selain yang ditemukan oleh kelompok 1. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kisah Nova, anak petani, sukses jadi dokter gigi. Bagian orientasi. Menentukan cita-cita setinggi. Silakan. Jika temannya mau menanggapi, monggo silakan. Ya, kelompok 4 mau menanggapi, silakan. Mohon maaf, tidak ada tanggapan untuk kelompok 3 karena hasil diskusi kelompok kami hampir sama dengan kelompok 3. Oke, berarti cukup untuk kelompok 3 ya. Dihapus dulu untuk kelompok 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah presentasi hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Semangat? Selain itu pembelajarannya bagaimana? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Oke, diwakili oleh Nailin, silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita belajar tentang struktur teks cerita inspiratif, yaitu 1. Judul, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, asumsi muatan, dan aspek kebahasaan meliputi keterangan tempat, waktu, majas, konjugasi, kalimat ekspresif dan ekspresif. Sampun. Itu dia pembelajaran. Terima kasih untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi di pembelajaran hari ini kita seperti yang dikatakan Mbak Naila tadi, kita mempelajari tentang strukturnya. Ada apa saja strukturnya? Kelompok satu ada apa saja? Judul. Kelompok 2 ada apa selain judul? Orientasi. Kelompok 3 Rangkaian peristiwa. peristiwa. Kelompok 4 komunikasi. Untuk hasil presentasi saya beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah sempurna hasil diskusinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Bagus. Kelompok 1 juga tadi hampir 85%, kelompok 2 juga 80%, kelompok 4 juga 90%, kelompok 3 tadi sudah hampir sempurna, hanya mungkin kurang-kurang sedikit saja. Ada yang kurang-kurang sedikit saja. Ya. Sampun, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Nanti jika ada kesulitan, ada yang kurang paham, bisa menghubungi saya, bisa ke kantor untuk mendapatkan penjelasan bagi yang kurang paham. Apa ada yang ditanyakan? Sampun. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan, kalau sekarang kita belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan yang ada di dalam cerita inspiratif, untuk pembelajaran berikutnya kita akan menyusun cerita inspiratif. Jadi PR-nya untuk pertemuan berikutnya harus punya satu inspirator. Siapa yang dijadikan inspirasi nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, nanti dicari ya siapa ya yang jadi inspirator saya. Atau mungkin pernah punya pengalaman yang menginspirasi temannya atau lain-lain, boleh silakan bisa dijadikan tulisan yang menginspirasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
LKPD-nya dikumpulkan dulu. Terima kasih.